Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tematik pada kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 4. Oh iya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan loh dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Mari kita mulai. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Ayo membaca. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi perubahan positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu teman-teman. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Lalu, apa saja dampak positif dari globalisasi? Positifnya, kita bisa menemukan barang atau makanan dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah dan cepat tanpa jeda. Apa saja dampak negatif dari globalisasi tersebut? Budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Lalu ini ada di halaman 75 yang paling bawah itu ya. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Karena globalisasi menyebabkan masuknya budaya asing dari luar. Hal tersebut membuat budaya sendiri berubah, bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Nah, karena menurut sumber daya manusia berkualitas jika tidak mengimbangi dengan pengetahuan dan keahlian, maka kita akan tergerus oleh globalisasi. Jadi kita harus menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Yang harus kita lakukan, sebaiknya kita bisa memanfaatkan dampak positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif globalisasi sebisa mungkin. Gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Nah, di sini ada dampak globalisasi di bidang komunikasi dan informasi karya penulis cilik.com. Nah, dengan adanya globalisasi, kita dapat menyimpan data online, berita online dengan cepat, peta online, atau yang bisa kita sebut dengan Google Map, lalu belajar online, belanja online, dan komunikasi online. Ini adalah contoh gambar dari Kak Wafik untuk nomor 6 ya. Apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga sekitar? Dampaknya, kemajuan usaha yang diraih Mang Samad dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena hasil dari usaha yang dilakukan Mang Samad juga bisa dirasakan oleh warga di sekitarnya. Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Mang Samad dapat mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa. Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Karena usaha yang dilakukan Mang Samad membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat dan melakukan kegiatan ekspor serta menyumbang pemasukan devisa negara. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Nah, produk asli Indonesia yang dihasilkan Mang Samad mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal di kalangan luar. Sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Mang Samad itu memberikan kesempatan kepada orang di sekitarnya agar dapat ikut merasakan hasil yang diraih dengan cara membuka lapangan kerja. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kamu? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencanamu. Kak Wafik akan memperbesar tabelnya. Sikap misalkan mau bekerja keras, aplikasi dalam kehidupan belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, tidak gampang puas dan selalu berinovasi tapi tetap bersyukur, memberi manfaat bagi orang lain. Nah, kurang lebih seperti ini ya, contoh dari sikap dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian memiliki sikap yang lain juga tidak apa-apa, kalian bisa tulis di sini. Ayo renungkan, Kak Wafik akan bahas dua-dua. Nah, ini terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari, dampak dari globalisasi dan sikap membantu perekonomian. Apa sikap yang sudah kamu lakukan menghadapi globalisasi, belajar tekun, semangat, dan pantang menyerah misalnya. Lalu, adakah pengaruh positif yang kamu rasakan? Ada, yaitu mendapat informasi lebih mudah hanya dengan duduk di rumah bermain ponsel. Ini dampak atau pengaruh positif dari globalisasi yang Kak Wafik rasakan ya. Adakah pengaruh negatif yang kamu rasakan? Ada. Nah, kadang itu saat saya ingin mengakses suatu pembelajaran di internet, terdapat iklan dewasa yang sangat mengganggu, misalkan saja seperti itu. Atau mungkin kalian memiliki pemikiran lain juga tidak apa-apa teman-teman. Nah, seperti itu. Ini yang Kak Wafik rasakan. Tidak harus sama dengan Kak Wafik kok ya. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Maaf Kak Wafik di sini agak sedikit kurang sehat, maka dari itu suara Kak Wafik agak belibet ya.
Maaf sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.